Selamat datang di kisah epik Apollo, dewa matahari dan musik. Dari kelahirannya yang penuh keajaiban hingga warisan abadi di dunia modern, mari kita telusuri perjalanan sang dewa cahaya yang mengubah dunia dengan harmoni dan kekuatan musiknya. Inilah legenda yang telah menginspirasi manusia selama ribuan tahun. Di tengah kecemburuan para dewa, Leto, seorang Titanes yang lembut dan penuh kasih, mengembara tanpa henti untuk mencari tempat melahirkan anak-anaknya. Hera, istri Zeus, mengutuk Leto agar tidak bisa melahirkan di tanah manapun yang disinari matahari. Dengan tubuh lemah dan hati yang penuh harap, Leto akhirnya menemukan Pulau Delos, sebuah daratan terapung yang belum pernah disentuh cahaya matahari secara penuh. Di Delos, Leto melahirkan dua anak kembar, Artemis dan Apollo. Proses kelahiran ini sangat sakral, disaksikan oleh para dewi yang membantu Leto melewati penderitaan. Apollo lahir setelah Artemis, dan sejak detik pertama, ia memancarkan cahaya terang yang membuat seluruh pulau Delos bersinar. Tangisan pertamanya dipercaya sebagai salam cahaya pertama bagi dunia. Zeus, sang ayah, sangat bangga dengan kelahiran Apollo dan Artemis. Ia mengirimkan hadiah istimewa, busur perak untuk Artemis dan lira emas untuk Apollo. Kedua anak ini tumbuh dengan cepat, mewarisi kekuatan dan kecerdasan dari kedua orang tuanya. Leto membesarkan mereka dengan penuh kasih, meski harus terus bersembunyi dari amarah Hera. Kehadiran Apollo membawa harapan baru. Ia dikenal sebagai dewa yang akan membawa cahaya, keindahan, dan harmoni ke dunia. Bahkan para dewa lain pun mengakui bahwa aura Apollo berbeda dari dewa-dewa lainnya. Ia adalah simbol kemenangan cahaya atas kegelapan, dan sejak kelahirannya, Delos menjadi pulau suci yang dihormati di seluruh Yunani. Kisah kelahiran Apollo menjadi lambang kekuatan cinta seorang ibu, kemenangan atas penderitaan, dan awal dari perjalanan panjang sang dewa cahaya yang kelak akan mengubah takdir dunia. Masa kecil Apollo penuh dengan keajaiban dan pelajaran. Ia tumbuh bersama Artemis, menjelajahi hutan dan gunung di Delos. Keduanya sangat dekat, saling melindungi dan belajar dari alam sekitar. Apollo sejak dini menunjukkan bakat luar biasa dalam musik dan memanah, sementara Artemis menjadi pemburu ulung. Apollo sering duduk di tepi pantai, memainkan lira emasnya. Melodi yang ia ciptakan mampu menenangkan ombak, membuat burung-burung berhenti berkicau, dan bahkan membuat para dewa turun dari Olympus untuk mendengarkan. Musik Apollo menjadi bahasa universal yang menyatukan semua makhluk. Selain musik, Apollo juga mulai dikenal sebagai penyembuh. Ia mampu menyembuhkan luka hewan dan manusia hanya dengan sentuhan cahaya dari tangannya. Banyak orang datang ke Delos untuk memohon pertolongan Apollo, dan ia selalu membantu dengan hati yang tulus. Sifat welas asih ini membuatnya dicintai oleh banyak orang. Hermes, dewa muda yang cerdik, suatu hari mencuri ternak Apollo sebagai bagian dari kenakalannya. Namun, alih-alih marah, Apollo justru kagum pada kecerdikan Hermes. Sebagai tanda perdamaian, Hermes menghadiahkan lira buatannya dari cangkang kura-kura kepada Apollo. Dari sinilah, persahabatan unik antara Apollo dan Hermes terjalin. Kisah masa kecil Apollo penuh kehangatan, keajaiban, dan pelajaran tentang persahabatan, kasih sayang, serta pentingnya seni dalam kehidupan. Ia tumbuh menjadi dewa yang tidak hanya kuat, tetapi juga bijaksana dan penuh cinta. Ketika Apollo beranjak dewasa, dunia masih dihantui oleh kehadiran Python, seekor naga raksasa yang menebar teror di sekitar Delphi. Python adalah makhluk ciptaan Gaia yang dikirim Hera untuk membalas dendam pada Leto dan anak-anaknya. Setiap tahun, Python menebar ketakutan dan kegelapan, menghalangi cahaya dan harapan di wilayah itu. Apollo, yang telah tumbuh menjadi dewa muda yang gagah dan pemberani, memutuskan untuk menghadapi Python demi melindungi ibunya dan masyarakat sekitar. Ia mempersiapkan busur perak dan anak panah ajaib, lalu berangkat menuju sarang Python di lereng Gunung Parnassus. Seluruh Olympus menahan napas, menanti hasil pertarungan ini. Pertarungan antara Apollo dan Python berlangsung sengit. Python sangat kuat dan licik, namun Apollo tak gentar. Dengan ketangkasan luar biasa, ia menghindari serangan mematikan dan menunggu saat yang tepat. Akhirnya, dengan satu tembakan presisi,
Apollo menancapkan anak panah pra ke jantung Python, mengakhiri teror yang telah lama menghantui Delphi. Kemenangan Apollo disambut sukacita. Ia membangun kuil megah di Delphi sebagai tanda syukur dan penghormatan kepada para dewa. Kuil ini kelak menjadi pusat ramalan dan spiritualitas terbesar di Yunani, di mana manusia dari seluruh penjuru datang untuk mencari petunjuk hidup. Kisah pertarungan melawan Python mempertegas posisi Apollo sebagai pelindung cahaya, penegak keadilan, dan simbol kemenangan atas kegelapan. Ini adalah awal dari peran besar Apollo sebagai dewa utama di Olympus. Dengan lira emas di tangan, Apollo menjadi dewa musik yang tak tertandingi. Setiap kali ia memetik senar lira, suara indahnya mengalun ke seluruh penjuru Olympus dan bumi. Musik Apollo tidak hanya menenangkan, tetapi juga mampu menyembuhkan luka batin dan fisik, bahkan membangkitkan semangat hidup bagi siapapun yang mendengarnya. Apollo menjadi pemimpin para muse, 9 dewi seni dan pengetahuan. Bersama para muse, ia menciptakan harmoni yang melahirkan puisi, lagu, dan tarian indah. Mereka sering tampil di puncak Olympus, mengadakan konser yang dihadiri para dewa dan manusia terpilih. Setiap pertunjukan menjadi peristiwa sakral yang dinantikan banyak makhluk. Musik Apollo juga menjadi alat komunikasi dengan manusia. Ia menginspirasi para penyair, musisi, dan seniman di seluruh Yunani. Banyak karya besar lahir dari ilham yang diberikan Apollo kepada para manusia berbakat. Ia percaya bahwa seni adalah jembatan antara dunia dewa dan manusia yang mampu menyatukan hati dan pikiran. Selain itu, Apollo mengajarkan pentingnya keindahan dan harmoni dalam kehidupan. Ia menanamkan nilai bahwa seni bukan hanya hiburan, tetapi juga sumber kebijaksanaan dan kedamaian. Melalui musik, Apollo membawa pesan cinta, persahabatan, dan perdamaian ke seluruh dunia. Keindahan musik Apollo menjadi warisan abadi yang terus hidup hingga kini. Namanya selalu disebut dalam setiap karya seni besar, dan lira emasnya menjadi simbol keabadian dalam dunia musik. Setelah mengalahkan Python, Apollo menjadi pelindung orakel di Delphi. Kuil megah didirikan di atas bekas sarang Python, menjadi tempat suci di mana manusia datang untuk mencari petunjuk dan ramalan tentang masa depan. Orakel Delphi, seorang pendeta wanita yang dipilih Apollo, dipercaya menerima wahyu langsung dari sang dewa. Setiap hari, ribuan orang dari seluruh Yunani berziarah ke Delphi. Mereka membawa persembahan dan pertanyaan tentang hidup, perang, cinta, dan nasib. Orakel akan masuk ke dalam trance setelah menghirup uap suci dari celah bumi, lalu menyampaikan pesan-pesan Apollo dalam bentuk syair atau teka-teki yang penuh makna. Kekuatan ramalan Apollo sangat dihormati. Banyak keputusan penting kerajaan dan negara diambil berdasarkan petunjuk dari Delphi. Bahkan para raja dan pahlawan besar Yunani tidak berani bertindak tanpa berkonsultasi dengan Apollo. Ramalan dari Delphi seringkali menentukan arah sejarah Yunani. Selain ramalan, Apollo juga dikenal sebagai dewa penyembuh. Banyak orang datang ke kuilnya untuk memohon kesembuhan dari penyakit dan penderitaan. Kuil Delphi menjadi pusat spiritual dan kesehatan yang sangat penting di dunia kuno. Kehadiran Apollo di Delphi mempertegas perannya sebagai dewa penuntun, pembawa cahaya, dan pemberi harapan bagi umat manusia. Ramalannya menjadi cahaya penuntun di tengah ketidakpastian hidup. Suatu hari, seorang satir bernama Marsyas menantang Apollo dalam kontes musik. Marsyas sangat mahir memainkan seruling, dan ia percaya musiknya lebih indah dari lira Apollo. Kontes ini diadakan di hadapan para muse yang menjadi juri, serta dihadiri banyak dewa dan makhluk mitologi. Marsyas memainkan serulingnya dengan penuh semangat, menghasilkan melodi yang memukau para penonton. Suaranya menggambarkan alam liar, penuh energi dan kebebasan. Para muse pun terpesona, namun mereka tahu bahwa giliran Apollo akan membawa keajaiban tersendiri. Ketika Apollo mulai memainkan lira emasnya, suasana berubah. Musik Apollo begitu indah, lembut, dan penuh harmoni. Alam pun ikut terdiam, burung-burung berhenti berkicau, dan angin pun seolah menahan napas. Setiap nada yang dipetik Apollo membawa kedamaian dan keindahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Para muse akhirnya memutuskan Apollo sebagai pemenang. Namun, Marsyas tidak terima kekalahannya. Apollo yang merasa dihina,
menghukum Marsyas dengan kejam sebagai peringatan bagi siapa saja yang menantang para dewa. Marsyas diikat di pohon dan dihukum, namun kisahnya menjadi legenda yang dikenang sepanjang masa. Kontes ini menjadi pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati dan menghormati para dewa. Musik Apollo tetap menjadi standar tertinggi dalam dunia seni dan keindahan. Tidak hanya Marsyas, dewa Pan juga pernah menantang Apollo dalam kontes musik. Pan, dewa alam liar, memainkan seruling dengan gaya khas pegunungan dan hutan. Musik Pan menggambarkan kebebasan, keriangan, dan keindahan alam yang liar. Para penonton, termasuk para dewa, terhanyut dalam suasana yang diciptakan Pan. Apollo, dengan lira emasnya, membawakan musik yang penuh harmoni dan keagungan. Musiknya menggambarkan keindahan surgawi, ketenangan, dan kedamaian. Para muse dan dewa lain terpukau, namun ada satu yang berbeda pendapat, Raja Midas. Raja Midas, yang menjadi salah satu juri, lebih menyukai musik Pan karena keunikannya. Ia menyatakan Pan sebagai pemenang, membuat Apollo tersinggung. Para muse dan dewa lain tetap memilih Apollo sebagai pemenang karena keindahan dan harmoni musiknya. Apollo yang murka mengutuk Midas memiliki telinga keledai, sebagai tanda buruknya selera musik sang raja. Midas pun menjadi bahan tertawaan di seluruh negeri. Namun ia menerima kutukan itu dengan penuh penyesalan. Persaingan ini menunjukkan bahwa musik Apollo bukan hanya soal keindahan, tetapi juga tentang harmoni dan keseimbangan. Ia mengajarkan bahwa seni sejati harus dihargai dengan hati yang murni. Apollo dikenal memiliki banyak kisah cinta, namun hampir semuanya berakhir tragis. Salah satu yang paling terkenal adalah cintanya pada Daphne, seorang nimfa cantik yang menolak cinta Apollo. Meski Apollo mengejar dengan penuh kasih, Daphne memohon pada ayahnya, Dewa Sungai, untuk menyelamatkannya. Dewa Sungai mengabulkan permintaan Daphne dengan mengubahnya menjadi pohon salam. Apollo sangat sedih, namun ia tetap mencintai Daphne. Sebagai bentuk penghormatan, Apollo menjadikan daun salam sebagai simbol keabadian dan kemenangan. Ia mengenakan mahkota daun salam di setiap pertunjukan musiknya. Selain Daphne, Apollo juga jatuh cinta pada Cassandra, seorang putri Troya. Apollo memberi Cassandra kemampuan meramal, namun karena cintanya ditolak, Apollo mengutuk Cassandra agar tidak ada yang mempercayai ramalannya. Cassandra pun hidup dalam kesepian, meski tahu masa depan yang akan terjadi. Apollo juga pernah mencintai Hyacinthus, seorang pemuda tampan yang menjadi sahabat sekaligus kekasihnya. Namun, Hyacinthus tewas secara tragis dalam sebuah kecelakaan saat bermain bersama Apollo. Dari darah Hyacinthus, tumbuh bunga indah yang dinamai sesuai namanya. Kisah cinta Apollo selalu diwarnai pengorbanan dan kesedihan. Namun, dari kisah-kisah ini, Apollo belajar tentang arti cinta sejati dan keikhlasan. Ia tetap menjadi dewa yang penuh kasih, meski hatinya sering terluka. Selain sebagai dewa musik dan cahaya, Apollo juga dikenal sebagai dewa penyembuh. Ia mengajarkan manusia tentang pengobatan, ramuan, dan kesehatan. Anak Apollo, Asklepios, menjadi dewa pengobatan yang sangat dihormati di Yunani. Bersama Asklepios, Apollo membangun banyak kuil penyembuhan di seluruh negeri. Namun, Apollo juga bisa membawa penyakit jika murka. Dalam kisah perang Troya, Apollo mengirimkan wabah mematikan ke pasukan Yunani karena Raja Agamemnon menyinggung perasaannya. Namun, setelah dipuja dan dipohonkan ampun, Apollo juga yang akhirnya menyembuhkan mereka. Kuil-kuil Apollo di seluruh Yunani menjadi pusat pengobatan dan penyembuhan. Banyak orang datang membawa harapan akan kesembuhan dan kesehatan. Apollo dipercaya mampu menyembuhkan luka fisik maupun batin, dan banyak legenda tentang mukjizat yang ia lakukan. Sebagai dewa penyembuh, Apollo sering digambarkan membawa ramuan dan tanaman obat. Ia mengajarkan bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Ia juga mengingatkan bahwa kemarahan dewa bisa membawa bencana, sehingga manusia harus selalu hidup dengan hormat dan bijaksana. Peran Apollo sebagai penyembuh menambah dimensi kemanusiaan pada sosoknya, menjadikannya dewa yang dekat dengan penderitaan manusia, namun tetap tegas dalam menegakkan keadilan. Warisan Apollo tetap hidup hingga kini. Namanya diabadikan dalam seni, musik, sastra, bahkan sains.
Misi luar angkasa Amerika Serikat diberi nama Apollo sebagai penghormatan pada dewa cahaya dan pengetahuan. Patung dan lukisan Apollo banyak ditemukan di museum-museum besar dunia. Musik klasik dan modern sering mengambil inspirasi dari kisah dan simbol-simbol Apollo. Ia menjadi lambang keindahan, harmoni, dan pencarian kebenaran. Banyak sekolah seni dan akademi yang menggunakan namanya sebagai simbol inspirasi dan pelindung seni. Di dunia pendidikan, Apollo dianggap sebagai pelindung seni dan pengetahuan. Banyak sekolah seni dan akademi yang menggunakan namanya sebagai simbol inspirasi. Nilai-nilai yang diajarkan Apollo, seperti pentingnya cahaya, harmoni, dan cinta, terus menginspirasi manusia untuk menjadi lebih baik. Kisah Apollo juga menjadi pengingat bahwa seni dan pengetahuan adalah cahaya bagi peradaban. Ia mengajarkan bahwa keindahan dan kebaikan harus selalu dijaga, dan bahwa cahaya akan selalu menang atas kegelapan. Warisan Apollo adalah bukti bahwa cahaya, musik, dan pengetahuan akan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, dari zaman kuno hingga masa depan. Inilah kisah abadi Apollo, dewa matahari dan musik. Dari Olympus hingga dunia manusia, warisannya tetap bersinar, menginspirasi generasi demi generasi. Sampai jumpa di kisah mitologi berikutnya.